habis, darah itu merah jeneral. Berapa lama kita menonton? Sudah lama pula kita tak menonton. Dulu kalau sudah 30 September kita menonton ramai-ramai, tapi kemarin dibangkitkan lagi, nonton bersama Panglima dan lain sebagainya. Untuk apa? Menunjukkan lagi. Dan muncul sekarang buku-buku yang luar biasa, ditulis bestseller, penulisnya tak tanggung-tanggung. Aku bangga jadi anak PKI. PKI masuk parlemen. Kalau ada orang bertanya, mana ada PKI? Mana? Ini bukunya ada, penulisnya ada. Kenapa tak ditangkap? Kenapa ini tidak ditangkap? Ini yang anti Pancasila itu. Yang anti Pancasila itu ini. Anti Pancasila sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Komunis tak percaya sama Tuhan sama sekali. Karena kata Karl Marx, agama itu adalah opium, agama itu adalah candu, agama itu merusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya sama kawan yang bolak-balik ke Cina, apa betul orang Cina itu tak beragama? Mereka beragama, Pak Ustaz. Apa agamanya? Hindu ada, Buddha ada, Konghucu ada, Kristen ada. Tapi pemerintahnya tidak percaya agama. Rakyatnya beragama. Presidennya, menterinya, partainya tak percaya agama. Kenapa melarang agama? Karena kata mereka, kalau orang ini beragama, nanti dia akan kelahi. Agama mengajarkan ekstrim, agama mengajarkan kekerasan, agama menganggap selain dia adalah kafir, mesti dihabisi, mesti dibunuh. Tidak begitu dengan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kalau tetanggamu Kristen, kau bakar rumahnya, kau pancung lakinya, kau larikan bininya. Tak pernah Islam mengajarkan itu. Mereka suuzon terhadap Islam. Apa pernah Nabi Muhammad membawa pedang? Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya? Tidak ada. Nabi tahun ke-8 Hijrah masuk ke kota Makkah. Peristiwa Fathu Makkah, 10.000 pasukan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah. Dicabutnya pedang. Hadza yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. Hancurkan orang Makkah. Nabi memanggil Ta'al, sini kau Sa'ad. Sini Sa'ad. Apa kau katakan tadi? Hadza yaumul marhamah. Hadza yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada yang dipancung Nabi kepalanya, tidak ada yang dipotong Nabi hidungnya. Bahkan setelah Ka'bah dibersihkan, azan Bilal di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai itu Nabi berpidato. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Pidato Nabi ditulis dengan tinta emas. Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, apa yang akan kalian kulakukan terhadap kalian? Kalian usir aku 8 tahun yang lalu. Kalian siram dengan tai onta. Kalian cekik aku saat salat di Ka'bah. Kalian bunuh pamanku Abu Talib. Kalian bunuh pamanku Hamzah. Kalian potong-potong hidungnya, kalian mutilasi, kalian belah jantungnya, kalian kunyah. Apakah aku sekarang akan membunuh? Apa kata penduduk Makkah kafir Quraisy? Antum saudara kami, hai Muhammad, akhil karim, wabnu akhil karim. Akhil karim, engkau saudara kami yang mulia. Wabnu akhil karim, bapakmu datukmu saudara kami. Apa kata Nabi SAW? Izhabu wa antumut tulaqa. Izhabu, izhabu, izhabu. Pergilah, pergilah, pergilah. Wa antumut tulaqa. Kalian bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada satupun yang dipancung kepalanya. Turun ayat. Idza jaa nasrullahi wal. Ketika datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas. Kau tengok mereka masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong. Bukan satu, bukan dua, bukan 5. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Maka masuk Islam bukan karena Nabi mengancam mereka. La ikraha fid din. Ini Marx mengatakan agama mengajarkan permusuhan. Tidak begitu dengan agama Islam.
Islam mengajarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, ketika dulu bapaknya, kalau zaman Orde Baru ditulis di situ di ujung KTP-nya, apa dia? Bekas orang terlibat, OT, orang terlibat. Kakeknya, mbaknya, ayahnya, emaknya dulu pernah terlibat PKI. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa datuk kita. Kita tak memikul dosa kakek kita. Maka siapa yang kakeknya, mbaknya, datuknya, pakciknya, pamannya, ayahnya, emaknya tahun 1965 pernah terlibat PKI, itu masa lalu. Kita jangan ikut-ikutan. Tetap jaga. Saya Muslim. Dulu banyak orang kampung ikut PKI bukan karena keyakinan, tapi karena susah waktu ingin dapat tanah. Dulu orang cuma mau dapat tanah. Ini pergolakan ekonomi, lagi-lagi ekonomi. Maka yang dulu pernah, kita pun jangan ejek orang. Aku tak kusumpahkan kau nikah sama anak dia. Kenapa? Itu atuk-atuknya PKI dulu. Mereka kan tak berdosa. Mereka tak ada kepentingan. Bukan tahu dia, baca tulis pun dia tak paham. Maka anak cucunya sekarang menggabungkan diri dengan masjid yang sudah baik-baik. Jangan pula ejek mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek lebih baik dari yang mengejek. Aku keturunan Tuan Syekh, aku keturunan Tuan Guru, aku keturunan Kiai, kau keturunan setan, kau keturunan PKI. Siapa yang menjamin kita lebih mulia? Kullukum min Adam. Kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dari tanah diciptakan kepada tanah. Jadi masalah isu-isu ini jangan lagi menghantui kita. Kita mulai hubungan baru. Bahwa kau pernah punya masa lalu. Stop. Mari kita balik ke masjid. Ikuti pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita cari-cari orang, kenalan sama orang, ditelusuri kakeknya siapa, bapaknya mana. Ini orang terlibat, kau jangan berkawan sama dia. Dia sekarang sudah taubat nasuha, dia sekarang sudah baik. Andaikan dia sekalipun yang PKI, taubat dia, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat macam tak ada salah sama sekali. Mandi taubat. Macam mana mandi taubat tu Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu semana Pak Ustaz? Kawan ini mandi wajib pun tak tahu. Mandi wajib macam mandi tobat macam mandi wajib. Basah semua. Basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Tergantung lah. Kalau kau mandi ke sungai, salto kepala dulu. Kalau melompat dari atas, kaki dulu. Yang penting basah semua. Nah, setelah basah itu mandi tobat, sunat tobat. Usolli, syukran, jazakumullah khairan. Usolli sunnatat taubat. Saya sebetulnya ceramah tak mau pakai sorban ni. Pertama jatuh. Yang kedua terlupa tinggal. Yang ketiga pas salam-salaman ditarik jamaah. Lalu kenapa Ustaz pakai sorban? Biar nampak Ustaznya sikit. Kalau di Mesir dosen-dosen kami berpeci pun tidak pakai sorban, tidak pakai peci, pakai kaos saja. Profesor Dr. Syekh Judah Mahdi, Syekh Tarekat Naqsyabandiyah. Ya saya selama. Profesor Dr. Syekh Judah Mahdi, Syekh Tarekat Naqsyabandiyah. Alim, orang Azhar, biasa. Tapi kalau sempat saya ceramah begini di masjid, orang itu siapa? Ustaz atau tidak? Tadi pakailah peci yang paling tebal. Datang pula jamaah, ini macam Hamid Karazai ini katanya. Baru tahu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita galin persatuan. Mau dia mantan PKI, mau dia mantan sekuler, dia mantan liberal. Kalau sudah dia bersyahadat, sudah dia bertobat, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan lagi sebar-sebar fitnah. Al-Quran dan hadis pedoman persatuan umat. Kau pernah menjadi orang sekuler, ya itu masa lalumu.
Kau pernah menjadi orang liberal, ya, itu masa lalu. Kau pernah menjadi orang ateis, komunis, PKI, itu masa lalu. Sekarang mari kita duduk bersama. Mau kita bawa kemana hubungan ini?